Wis suwe ora tau tanggapan yen diterus-teruske gur saya remuk cuk beras ning pawon sansaya entek yo. Video tadi hanya sebuah lelucon yang saya temukan dalam sebuah grup WA keluarga yang akhirnya membuat saya tertarik untuk membuat konten baru di channel ini di masa pandemi ini. Video ini mungkin sedikit melenceng dari tujuan awal saya membangun channel ini, di mana channel ini saya buat untuk membahas dunia wayang yang berporos dari satu tokoh superhero dunia wayang, yaitu Sang Hyang Wisanggeni. This is a critical step for the work of COVID-19 immunity task force. These tests will help us better understand immunity against the virus and how. Harapan saya channel ini mampu menggelitik generasi milenial sekarang ini atau generasi mendatang hingga ada yang tergeliat lalu bereaksi mengembangkan tokoh istimewa ini menjadi tokoh menarik di era mendatang. Hingga saya bermimpi 20, 30, atau 40 tahun mendatang, keberadaan sosok Wisanggeni bisa muncul sebagai tokoh superhero idola yang tidak kalah menarik dan digemari dibanding dengan tokoh-tokoh superhero modern lain dari berbagai penjuru bumi. Kita akan bahas sesuatu yang terkait dengan video gurauan di awal video ini. Sebelumnya kita akan kembali ke video tadi dengan subtitle Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Wis suwe ora tau tanggapan yen diterus-teruske gur saya remuk cuk beras ning pawon sansaya entek yo. Sedikit banyak video tadi menjelaskan kondisi banyak orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia di masa pandemi, yang dituangkan dalam secuplik video segar yang cukup menghibur bagi beberapa orang. Saya tidak akan bahas apa itu COVID-19, dari mana asalnya, bagaimana cara menanggulanginya, terus apakah COVID-19 ini bencana, azab, cobaan, peringatan, konspirasi, atau mungkin malah sebentuk anugerah dari Sang Pencipta. Bukan semuanya itu yang akan saya bahas. Tetapi saya akan membahas bagaimana pujangga dunia wayang di era lampau menaruh esensi yang agung dan mulia dalam setiap kisah di dunia wayang, yang mungkin nilai edukasi terselubung di dalam cerita tersebut mampu menginspirasi kita untuk menemukan semangat baru di tengah pandemi ini.
semua media merilis berita tentang keadaan yang memprihatinkan akibat virus ini. Bahkan beredar beberapa video yang menunjukkan situasi tragis, mayat bergelimpangan di mana-mana di sebuah kota, lalu kericuan dan chaos terjadi di beberapa negara lain akibat penanggulangan pemerintahnya atau kebijaksanaan yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga negaranya. Hal-hal ini mungkin menciptakan rasa takut dan khawatir dalam diri kita, yang kadang-kadang membuat kita tidak berani melakukan gerakan apapun, bahkan untuk sekedar mempertahankan hidup. Dampak COVID-19 berimbas kepada kehidupan ekonomi seluruh lapisan masyarakat, yang berakibat pada kelangsungan hidup masyarakat di seluruh dunia. Pengusaha, wira swasta, buruh, kontraktor, para pekerja jasa dan seni, dan hampir semua sektor usaha mengalami kesulitan besar untuk sekedar mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Sepertinya pandemi memotong ekosistem perekonomian yang akhirnya banyak usaha harus menghentikan proyeknya atau menonaktifkan beberapa karyawannya. Berita-berita perkembangan virus COVID-19 akan terus muncul berkembang, lalu sesudahnya akan muncul puluhan pendapat yang mengakibatkan perdebatan baik di dunia nyata dan maya. Dan mungkin Anda dan saya ikut urun serta mengambil bagian dalam maraknya perdebatan dari semua berita yang muncul di media. Ups, stop, bukan ini yang akan saya bahas. Kawah Condro di muka. Kawah Condro di muka. Wah, aku Semar Badranaya sing minangka kanggo gawe seksi sejarah. Sapa klentaping geni tak anggap kowe ngawe-awe marang jaman iki supaya nglairake generasi milenium ingkang tahan uji. Ya, tak ndisi mlebu menyang jero adem 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 adem. Adem 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 adem. Adem 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 adem. Kawah Candra di muka adalah kawah panas yang logikanya akan membakar semua benda yang masuk di dalamnya. Tetapi dalam cuplikan tadi, Semar mengatakan, kawah Candra di muka ini akan menciptakan sosok-sosok yang tangguh dan tahan uji. Beberapa tokoh tangguh di dunia wayang menjelma menjadi sakti mandraguna setelah dilemparkan dalam kawah panas itu. Saya menangkap maksud Ki Entus. Kawah Candra di muka ini seperti masalah-masalah yang ada dalam hidup, yang seolah masalah itu memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menghancurkan setiap makhluk yang masuk di dalamnya, dan kemampuan untuk memunculkan potensi setiap makhluk yang lolos dari jilatan api kawah Candra di muka setelah masuk di dalamnya. Kawah Candra di muka dalam dunia wayang sudah meleburkan hangus banyak tokoh jahat di dunia wayang, dan sudah membentuk beberapa tokoh sakti di dunia wayang. Coba kita simak cuplikan video dari karya Ari Poncowolo Channel, yang sampai hari ini channelnya masih terus konsisten membagi pengetahuannya dalam dunia wayang. Dalam pewayangan Jawa,
Kawah Condrotimuka identik dengan sebuah konsep neraka karena dengan gambarannya, yaitu 1000 kali panas api yang ada di bumi. Jadi sering diasumsikan sebagai tempat hukuman. Sebagai contoh adalah saat mudanya Naga-Tatmala yang berdosa, lalu dihukum oleh Bathara Guru dengan diceburkan ke Kawah Condrotimuka. Maka karena panas api dari Kawah Condrotimuka, tubuh Naga-Tatmala pun melebur, hangus dan lenyap tak tersisa. Inilah mengapa Kawah Condrotimuka identik dengan tempat untuk keperluan menghukum seseorang. Namun, ada sisi lain dari Kawah Condrotimuka, yaitu barang siapa tidak berdosa, lalu dengan sengaja ataupun tidak sengaja masuk ke Kawah Condrotimuka, justru malah akan mendapat kekuatan baru yang luar biasa. Sebagai contoh adalah Gatotkaca melalui Bathara Narada digembleng di dalam Kawah Condrotimuka dengan bantuan Bathara Anggajali yang menjadikan Gatotkaca memiliki tubuh yang sangat sakti dengan julukannya Sang Otot Kawat dan Tulang Besi. Saya tahu, masa pandemi ini bukan situasi yang mudah untuk dilewati. Tetapi saya yakin dan percaya, habis gelap terbitlah terang. Yang datang akan pergi, yang hidup akan mati, dan setiap bencana, problema, dan kesulitan-kesulitan di dunia ini pasti berlalu dan berganti. Keberadaan setiap permasalahan itu mungkin akan menjadi titik awal perubahan yang bergerak dan bermuara pada kebangkitan baru, kehidupan baru, kelahiran baru, atau mungkin keilmuan baru. Fakta dualisme ini menjadi hukum putaran semesta yang tidak satu pun bisa ditolak keberadaannya. Jika satu sisi yang lain ada, maka sisi yang lain pun akan berjalan mengikutinya. Maka saya hanya berusaha membagi apa yang saya rasa baik seturut kemampuan saya melihat saat ini. Kita harus tetap bergerak maju, menjadikan pandemi ini sebagai pemicu semangat hidup kita, semangat kita untuk terus berkarya, berkembang, dan terus bertumbuh. Setiap hal di dunia ini adalah anugerah dari Sang Pencipta, tak terkecuali problema atau masa sulit seperti saat pandemi sekarang ini. Karena mungkin pandemi ini adalah alat Tuhan untuk membentuk tokoh-tokoh besar baru yang muncul di era ini, yang mungkin juga akan menjadi legenda di kemudian hari. Jadi bersyukurlah atas keadaan ini. Jangan takut, tetap waspada, dan jangan pernah menyerah karena mungkin Anda yang kelak jadi legenda dan bergema di keabadian. Sekali lagi saya katakan, bukan hal mudah untuk kita bisa melewati masa pandemi sulit sekarang ini. Tetapi setidaknya kita bisa memulai dengan membentuk cara melihat kita atas situasi sulit di masa pandemi ini. Seperti kita melihat Kawah Condrotimuka, sebuah kawah dengan api yang menyala seperti tungku api raksasa, seharusnya jadi tempat berbahaya yang sanggup memusnahkan siapa saja yang masuk dalam kawah itu. Tetapi bayi mungil Wisanggeni yang tak punya daya dan tak punya kekuatan untuk melawan ancaman, dengan singkat menjadi sosok kesatria tangguh pilih tanding setelah dia disiksa dan dilemparkan ke dalam kawah panas tersebut. Bukan hanya Wisanggeni, ada beberapa tokoh lain yang berubah jadi sakti kuat tangguh setelah dilemparkan ke dalam Kawah Condrotimuka. Salah satu contohnya adalah Gatotkaca. Inilah salah satu esensi atau filosofi di balik cerita Kawah Condrotimuka dalam dunia wayang, yang mungkin menjadi simbol problema atau masalah dalam kehidupan. Semoga kita tetap bisa bertahan di masa pandemi ini. Semoga Tuhan mencerahkan cara pandang kita, hingga setiap keadaan yang ada sekarang ini mampu terlihat sebagai sebentuk anugerah
indah, agung, dan mulia yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Mari bersama kita saling berjaga, waspada, jangan takut, dan jangan menyerah. Sampai di sini video sederhana ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam video ini. Semoga apa yang saya coretkan di sini mampu jadi manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.